Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Bagi Anda yang saat ini sedang mencari video tentang penyembuhan yang berhubungan dengan permasalahan psikologis atau psikis, tepat sekali bagi Anda menemukan channel saya ini, karena di channel saya ini saya banyak mengupas tentang permasalahan-permasalahan dan juga pengalaman saya dalam hal menangani klien-klien yang berhubungan dengan permasalahan psikologis tersebut, seperti cemas berlebihan, takut berlebihan, fobia, trauma, permasalahan anak, dan juga rumah tangga. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada Anda tentang sesuatu yang saat ini sedang viral, yaitu tentang OCD, yang disebut juga dengan Obsessive Compulsive Disorder, yang diderita oleh salah seorang artis sinetron yang bernama Aliando Syarif. Sangat viral karena berdasarkan cuitannya dia dan juga banyak orang yang berempati dan mengupas permasalahan OCD ini, penyakit ini, di mana Aliando mengatakan bahwa 2 tahun kena OCD nggak bisa ngapa-ngapain dan susah untuk dipahami. Gue fokus kemana, nggak sinkron pikiran dan otak. 2019 harusnya ada project lagi tapi batal karena gue OCD, ya. Aliando mengatakan di Instagramnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang OCD, apa sebenarnya si OCD tersebut? OCD bisa dikatakan sebuah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya harus melakukan sesuatu tindakan secara berulang-ulang, dan jikalau tidak dilakukan maka seperti ada rasa yang kurang menyenangkan bagi pelakunya atau penderitanya, seperti rasa cemas, rasa khawatir, rasa bersalah, seperti itu. Nah, permasalahan OCD ini sungguh tidak menyenangkan. Sepertinya penderitanya ini kalah oleh pikiran-pikiran yang muncul dalam pikirannya sendiri, ya, berupa obsesif atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang ya secara logika mungkin atau secara pikiran normal sepertinya aneh, dan kompulsif, berulang-ulang seperti itu. Nah, munculnya dari mana sebetulnya? Boleh dikatakan muncul dari OCD ini adalah dari kecemasan atau juga dari ketakutan, atau hal-hal yang menyebabkan seseorang sepertinya harus alert atau berhati-hati atau terlalu mencemaskan sesuatu sehingga muncul hal seperti ini. Nah, di video kali ini saya akan berbagi satu buah teknik hipnoterapi yang mudah-mudahan bisa menjadi basic penyembuhan, karena tingkat permasalahan OCD ini di setiap penderitanya berbeda-beda. Namun saya ingin berbagi kepada Anda, bagi Anda yang merasa memiliki kriteria seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan dengan teknik yang akan saya berikan seperti ini, yang saya katakan sebagai pondasi atau dasar dari penyembuhan OCD, bisa Anda ikuti dan bisa menjadi bagian dari penyembuhan Anda. Nah, bagaimana tekniknya? Silakan simak video saya hingga akhir nanti. Obsessive Compulsive Disorder. Obsesif boleh dikatakan memiliki keinginan atau obsesi untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang dan sulit untuk dihindari. Misalkan, ada kekhawatiran jikalau tindakan ini tidak dilakukan akan memunculkan sesuatu, sehingga fokus hanya ingin terobsesi melakukan tindakan tersebut. Seperti kekhawatiran akan kotoran, adanya kuman dalam tubuh, seperti itu, adanya penyakit, ya. Ada kekhawatiran. Yang kedua bisa dikatakan pula seperti takut, memiliki perasaan takut menyakiti diri sendiri atau orang lain, merasa tidak enakan, seperti itu. Takut, yang ketiga bisa dikatakan juga takut menyinggung perasaan orang lain. Menyusun barang-barang, yang keempat boleh dikatakan juga menyusun barang-barang dengan cara-cara tertentu, dengan pola tertentu, secara simetris, ya, seperti itu. Selanjutnya, khawatir jikalau harus menghilangkan atau membuang barang gitu, ya, yang sudah dimiliki. Ada kekhawatiran seperti itu, sehingga sangat menjaga sekali barang yang dimilikinya. Nah, yang keenam, seperti muncul pikiran, ya, adanya sesuatu pikiran mengenai hasrat seksual yang sepertinya ya mungkin boleh dikatakan sedikit aneh, dan itu muncul berulang-ulang, ingin melakukan sesuatu ya bentuknya seperti hasrat seksual dan membuat diri orang tersebut sepertinya tidak nyaman. Mengapa dia harus melakukan itu? Walaupun itu hanya berupa pikiran. Dan kadang juga
mencoba untuk menahan atau kadangkala ada hasad untuk melakukan seperti itu dengan gerakan-gerakan tertentu seperti itu. Yang selanjutnya yang ketujuh, khawatir dengan kesehatan atau keselamatan orang lain. Sangat khawatir sekali. Selanjutnya, bisa dikatakan juga merasa ada hal yang mengganggu baik dari sisi suara, baik dari sisi gambar atau kata-kata. Sehingga muncul obsesi atau keresahan dalam diri yang ditimbulkan oleh pikirannya dan sulit untuk dikuasai seperti itu. Nah, sedangkan obsesi ini menyebabkan munculnya kompulsif atau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Seperti membersihkan tangan, membersihkan tubuh, ya, membersihkan benda. Kadangkala beberapa klien saya juga seperti di kamar mandi begitu lama, kadang membersihkan rumah berulang-ulang walaupun sudah dibersihkan seperti masih ada kotoran, ya, seperti itu. Yang kedua, mengatur atau menyelaraskan benda atau barang dengan cara-cara tertentu seperti itu. Sangat nyaman ketika benda-benda tersebut diatur seperti itu berulang-ulang dan dilakukan dengan berulang-ulang. Yang ketiga, menghitung atau mengulangi frasa tertentu. Seperti ada kalimat yang harus diulangi secara berulang-ulang. Dan itu tidak menyenangkan. Bahkan kata-kata kalimat itu sesuatu yang tidak baik atau tabu untuk diucapkan. Seperti itu. Yang selanjutnya, menyentuh sesuatu benda beberapa kali, berulang-ulang menyentuh benda tersebut. Yang selanjutnya, sering mencari kepastian dari orang lain atas suatu jawaban dan tidak nyaman kalau belum mendapat jawaban dari orang tersebut. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri obsesif dan kompulsif dan dikatakan disorder karena memang ada sesuatu hal yang tidak normal. Kompulsif bisa diakibatkan karena adanya obsesif tadi. Muncul obsesi sehingga ingin melakukan secara kompulsif seperti itu. Nah, dalam hal penyelesaiannya, bagaimana teknik hipnoterapi bisa membantu penderita OCD ini untuk bisa paling tidak meringankan atau paling tidak bagi penderita OCD bisa menguasai pikirannya kembali, mengambil alih, menguasai pikirannya sehingga tidak terganggu oleh perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan cemas, perasaan-perasaan tidak enak, atau kekhawatiran yang menyebabkan dia harus melakukan hal tersebut. Hal yang harus dilakukan adalah, dan ini poin dasar penting untuk jadi bagian sugesti yang harus diucapkan, harus dikatakan, harus dihadirkan setiap hari. Yang pertama yang harus disadari adalah bahwa pahami mengenai fakta-fakta tentang OCD tersebut. Bahwa OCD ini sebetulnya hampir dialami oleh semua orang. Dan suatu hal yang wajar. Namun, ingat, kembali pada kondisi OCD tersebut. Masing-masing setiap orang memiliki tingkat OCD yang berbeda-beda. Dalam skala normal, kekhawatiran yang disebabkan oleh sesuatu tindakan yang merasa bahwa perlu dikoreksi, perlu difokuskan, itu sering terjadi dalam keseharian. Seorang ibu yang harus meninggalkan rumah dan kepikiran dengan rumahnya ketika tadi habis memasak. Dia perlu memastikan apakah kompornya sudah dimatikan atau belum. Padahal dia sudah tahu bahwa dia sudah mematikan kompor tersebut. Sehingga dia kepikiran dan dia harus kembali ke rumah mengecek ternyata sudah dimatikan. Ketika Anda meninggalkan kendaraan Anda sudah pastikan sudah terkunci. Anda kembali mengecek kembali apakah sudah dikunci atau belum. Keinginan untuk fokus, untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan Anda ingin melakukan berulang-ulang, boleh dikatakan adalah kondisi kecemasan yang wajar. Oleh karena itu, saya minta Anda untuk pahami bahwa ini ada sebuah kondisi mental yang harus dipahami, didamaikan, dan itu normal. Namun ketika kadarnya melebihi batas dari apa yang diderita oleh Anda saat ini, misalkan Anda menderita OCD, maka ini sudah melebihi sesuatu yang harus ditangani dengan teknik-teknik terapi tertentu seperti itu. Nah, yang kedua yang harus Anda lakukan adalah mencoba untuk mengevaluasi kembali atas kecemasan atau kekhawatiran yang muncul dari pikiran Anda tersebut. Anda mulai mencoba untuk mengurutkan mana hal-hal yang paling mencemaskan atau menakutkan Anda, sehingga masing-masing dari kecemasan tersebut Anda coba untuk evaluasi kembali apakah layak untuk menghadirkan kecemasan pada poin-poin yang tadi Anda urutkan. Misalkan pada poin pertama Anda cemas atau takut tertentu dan melakukan hal tertentu berulang-ulang di poin tersebut, di mana disebabkan oleh apa. Sehingga Anda sadarkan kembali, pelan-pelan. Memang boleh katakan ini membutuhkan waktu, dan disinilah Anda sedang melatih pikiran bawah sadar Anda untuk membangun sebuah alasan, sebuah pondasi untuk melawan secara perlahan-lahan. Sekali lagi,
evaluasi kembali ketakutan-ketakutan tersebut apakah realistis. Saya percaya bahwa itu memang tidak realistis dan itu Anda lakukan, maka Anda terkena OCD. Namun, untuk bisa mengembalikannya, Anda coba mengingat kembali, membangun pondasi-pondasi di setiap ketakutan atau kecemasan yang muncul tersebut, sehingga Anda bisa mulai bangkit secara perlahan-lahan. Ketika nanti muncul hal-hal yang berupa kompulsif atau obsesif, maka pikiran bawah sadar Anda akan mengevaluasinya. Dan yang ketiga, tentu ini penting sekali, berdamai dengan diri Anda. Pertama-tama saya ingin Anda juga sadari bahwa Anda memiliki kekurangan, mungkin Anda memiliki kecemasan sejak dahulu dan sekarang muncul perasaan-perasaan seperti ini. Anda akui, Anda terima, Anda rasakan bahwa itu bagian dari sebuah hidup, proses dalam perjalanan hidup, dan memang kondisi saat ini ada seperti itu. Sehingga dengan ketenangan menerima seperti ini menjadikan Anda lebih bisa sabar, bisa lebih mengikuti proses apa yang harus Anda lakukan secara perlahan dan menyembuhkan diri Anda. Karena semakin Anda lawan dengan kekerasan atau dengan perasaan-perasaan emosional, tidak menerima keadaan seperti Anda, malah menyebabkan hal itu sulit untuk lepas dari diri Anda. Dan yang selanjutnya, yang keempat yang bisa Anda lakukan adalah berlatih untuk mulai melawan, berlatih untuk mulai membuat sebuah tindakan-tindakan yang memang harus di-stop seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas. Kembali kepada pondasi awal yang saya sebutkan tadi. Pertama, pahami bahwa ini adalah kondisi mental yang dialami semua orang dan kadarnya yang berlebihan sehingga Anda harus berubah. Oke, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua yang saya katakan tadi, Anda mulai mengevaluasi bahwa cemas ini atau ketakutan ini sebenarnya tidak layak, tidak normal, dan Anda harus sadari bahwa ini perlahan-lahan harus dilawan. Dan yang ketiga, Anda berdamai dengan diri, Anda terima hal ini sebagai bagian dari proses hidup Anda yang Anda alami saat ini. Mungkin karena dahulu pernah ada sesuatu hal yang Anda tidak sadari, yang memang bagian dari pola hidup Anda dan menjadikan Anda seperti ini, dan muncul saat ini menjadi sebuah permasalahan yang dinamakan OCD. Dan yang keempat, Anda mulai perlahan-lahan menyadari bahwa Anda harus mengevaluasi, harus berubah, harus menjadi raja dari pikiran Anda sendiri. Anda harus bisa menaklukkan pikiran Anda sendiri. Nah, ini adalah pondasi awal yang harus Anda kuatkan. Ya, saya ingin Anda lihat tangan saya seperti ini. Ini pondasi awal. Sadari bahwa Anda harus bisa menguasai pikiran Anda sekarang juga, mulai saat ini juga. Nah, di tangan kiri saya ini adalah OCD. Ya, suatu hal yang menyebalkan, yang membuat Anda merasa tidak nyaman, merasa sangat mengganggu kehidupan Anda, dan saya pahami itu. Anda tidak tahu mengapa seperti itu, bahkan Anda bingung sendiri, Anda terdiam, Anda ingin sepertinya menangis, putus asa, tidak tahu harus berbuat apa, seperti itu. Kita simbolkan di tangan kiri ini. Nah, kita akan melakukan teknik seperti ini. Lihat tangan saya. Ya, nanti Anda juga bisa lakukan di rumah. Anda masukkan OCD Anda di sini. Oke. Anda transfer OCD Anda, perasaan-perasaan yang tidak nyaman tersebut ke dalam kepala tangan kiri Anda seperti ini. Anda boleh pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan perlahan-lahan. Anda semua apa yang pernah Anda rasakan mengenai OCD, harus melakukan ini, fokus dengan ini, melakukan tindakan yang aneh, memalukan dan sebagainya, Anda taruh di tangan kiri Anda. Dan tadi pondasi tadi yang sebelah kanan, ini adalah hal dasar yang harus Anda kuatkan dalam diri Anda bahwa ini tidak normal dimiliki oleh diri Anda dan harus dilawan. Maka perlahan-lahan perhatikan baik-baik tangan kanan ini. Kalau bisa Anda tambahkan tangan kanan ini dengan sesuatu hal yang lebih powerful, bahwa Anda bisa menguasai diri Anda. Anda orang yang seperti apa, atau motivasi diri Anda, kuatkan hidup Anda harus seperti apa, dan taruh di tangan kanan saya. Anda transfer di tangan kanan saya seperti ini. Ya, hal-hal yang positif tentang diri Anda, yang tidak seperti yang ini nih. Yang positif, yang baik-baik, yang kuat, yang bisa mengalahkan yang ini nih. Setelah Anda kuasai diri Anda niatkan ini menjadi bagian, ini adalah suatu hal yang harus saya lakukan untuk merubah diri saya. Sekarang juga, mulai saat ini dan selama-lamanya, dan ketika saya merasakan ada perasaan obsesif atau kompulsif, maka saya akan melawannya. Saya akan tidak menurutinya. Saya sadari bahwa itu tidak benar. Saya akan tenang, saya akan biasa-biasa saja, dan saya mengatakan itu tidak realistis. Ini sesuatu hal yang aneh dan saya tidak nyaman, sehingga saya biasa-biasa saja. Ketika muncul pikiran tersebut, saya berdamai dan saya biasa-biasa saja. Saya tidak menuruti, saya sadar bahwa itu suatu kesalahan dan saya bisa menguasai diri saya. Anda kuatkan, katakan mulai sekarang dan selama-lamanya ketika muncul pikiran seperti ini,
Saya akan kuasai pikiran saya dengan tenang, dengan santai, dengan nyaman. Saya tersenyum, saya tidak merasa harus terbebani dengan perasaan saya karena saya telah berdamai dengan OCD saya. Ini bagian dari hidup saya nyaman dan saya berdamai. Rasakan itu, berulang-ulang seperti itu, buat diri Anda tenang, damai, lakukan beberapa kali. Kalau misalkan rasa ini masih lebih kuat ya, seperti itu karena mungkin sudah banyak pergumulan ya. Tapi kalau saya rasa beberapa orang yang mengalami permasalahan seperti ini mungkin ya seperti kasus Aliando Syarif 2 tahun. Bisa jadi kalau ini lebih kuat, mental Anda, motivasi Anda, keinginan hidup yang lebih baik, apapun itu, maka ini pasti akan lebih kuat dan bisa menerkam si yang kiri ini dan berdamai sehingga inilah akan lebih kuat dan selama-lamanya dalam hidup Anda mulai sekarang dan selama-lamanya Anda menjadi diri Anda sendiri yang bisa menguasai pikiran-pikiran negatif Anda tersebut. Nah, ini teknik yang simple, bisa Anda katakan, bisa Anda lakukan seperti ini di rumah. Memang sekali lagi banyak teknik hipnoterapi yang bisa menjadikan pondasi kekuatan pikiran Anda untuk bisa melawan. Kita bisa melakukan teknik yang lain. Namun, karena keterbatasan waktu juga, mudah-mudahan teknik yang simple ini bisa memberikan solusi bagi Anda untuk melatih pikiran Anda menjadi raja dari pikiran Anda sendiri dan tidak mudah terkontrol oleh yang namanya obsessive compulsive disorder. Kita buang aja. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, bagi Anda yang ingin melakukan sesi hipnoterapi dan ingin melakukan terapi lanjutan dengan teknik yang lain, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya, please subscribe channel saya karena dengan subscribe kita bisa banyak belajar, kita bisa banyak berbagi tentang permasalahan-permasalahan yang bisa saya bahas dan tentu bermanfaat buat Anda. Jangan lupa bagi juga video ini kepada rekan-rekan Anda. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.